Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya semuanya? Sehat? Nggak ada yang terpapar COVID kan? Tidak ada Ibu, alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya. Baik-baik, jaga kesehatan karena memang sekarang sedang musimnya. Selain mungkin COVID, musim juga udaranya sedang kurang bagus gitu ya. Hujan, kadang lebat, kemudian panas, tiba-tiba panas sekali gitu. Jadi pasti penyakit-penyakit flu, demam, radang itu juga pasti sudah akrab ya. Mudah-mudahan semuanya bisa jaga imunitas gitu dan tetap beraktivitas karena sebenarnya kalau semakin kita beraktivitas itu semakin sehat gitu. Kalau hanya tidur aja gitu ya nanti malah cepat datang penyakit gitu ya karena fil harokah barokah. Jadi sesungguhnya dalam pergerakan itu ada keberkahan gitu ya. Oke, kita mulai dulu mata kuliah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, Ibu akan share screen dulu. Jadi perlu diketahui untuk semester ini Ibu akan mengampu mata kuliah pendidikan anak dalam Islam. GSD 305 ya kodenya. Nah, ini nanti kita akan selama 1 semester ke depan kita akan banyak belajar tentang konsep pendidikan anak dalam Islam. Ini Bramantio udah langsung mati aja ini. Kenapa? Koneksi, Bu. Oh. Koneksi apa koneksi? Jadi Koneksi. okay. Jadi sinyal ya. Sinyal provider ya, bukan sinyal hati Iya, Bu. kan? Yang Waduh. terputus. Oke, Ibu share screen dulu ya untuk RPS-nya. Oh, ini RPS. Nah, sudah nampakkah? Ini yang mana ya? Apa yang nampak sama teman-teman di sini? Masih muter, Ibu. Oh, oke. Berarti Ibu sinyal juga ini. Ini nular ini ternyata ya penyakit sinyal ini. Tadi dari Bramantio langsung nular ke Ibu ya. Betul, ini masih belum terlihat. Oke, coba Ibu share screen lagi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Masih belum terlihat juga. Wah, ini Bramantio ini bawa penyakit menular ini. Sinyal. Langsung lunglep sinyalnya ya. Tapi ini sudah nampak di Ibu. Ini yang mana ya? Oh, bukan. Ini mana satu? Oke. Nah, sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, alhamdulillah. Ini SKS-nya berapa SKS ini teman-teman? Sudah 2 Ibu. dibaca? 2 SKS ya. Oke. Ini adalah RPS yang akan kita gunakan untuk pembelajaran mata kuliah ini. Jadi memang dulu ketika pertama kali ada mata kuliah ini sekitar tahun 2017 kalau tidak salah ya, antara 2017-2018 itu kan memang baru ada sounding dari asosiasi prodi gitu. Ini adalah mata kuliah baru yang memang perlu diambil oleh mahasiswa PGSD semester 6 ya. Jadi semester 6 itu sudah tinggal sedikit mata kuliahnya. Teman-teman kan saat ini mengambil mata kuliah apa saja? Pendidikan anak dalam Islam dan seminar proposal ya? Belum ada, Ibu. Oh, belum. Jadi masih ada berapa mata kuliah? Ada 9. Oh, masih cukup banyak ya di semester 6. Oke.
Oh, ini sudah berpindah berarti. Karena kalau kemarin memang ini ada di semester 7. Oke, baik. Ini adalah profil mata kuliah ya yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Ini profil mata kuliahnya. Jadi ini kenapa kemudian teman-teman dari PGSD yang sebagai calon guru di sekolah dasar itu, calon pendidik di sekolah dasar itu perlu mengenal tentang pendidikan anak dalam Islam. Ini sebenarnya memang konsepnya lebih kepada lanjutan dari pembelajaran psikologi perkembangan, psikologi peserta didik, gitu kan teman-teman sudah belajar ya tentang psikologi, gitu, tentang bimbingan konseling, gitu. Nah, ini adalah lanjutan dari itu karena di dalam konsep pendidikan anak dalam Islam ini memang arahnya sebenarnya semua hal yang terkait dengan ada pembimbingan di situ, ada psikologinya juga di situ, gitu. Kemudian ada metode, ada model, ada peran guru, gitu. Kenapa kemudian menjadi sangat spesifik pendidikan anak dalam Islam? Karena memang teman-teman ini akan berperan sebagai orang tua bagi siswa-siswa SD nanti gitu. Ketika siswa-siswa SD itu kan masih sangat memerlukan penguatan-penguatan ya, baik secara afektif, psikomotorik gitu ya. Jadi memerlukan penguatan-penguatan tentunya itu tidak hanya dilakukan ataupun didapatkan di lingkungan keluarga ataupun di rumah dari orang tua, tetapi juga di sekolah dari guru yang bertindak juga sebagai orang tua. Bahkan kalau anak SD itu sekarang sama gurunya itu lebih nurut gitu dibandingkan sama orang tuanya kadang gitu. Jadi kalau disuruh ngaji, kalau sama bu guru sibuk gitu, cepet gitu. Kalau di rumah itu agak sulit gitu ya meminta untuk ngaji dan lain-lain. Tapi kalau seandainya gurunya itu sudah memberikan magic words gitu, message ya, memberikan pesan dari mulai di sekolah gitu. Nanti di rumah jangan lupa surat Al-Falaq misalnya, sedang di sekolah sedang belajar surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq nanti dihafal ya sampai terakhir, belajarnya sama mama, belajarnya sama bunda gitu. Itu lebih manjur gitu. Nantinya mereka di rumah tanpa diminta oleh orang tua itu akan langsung melakukan itu gitu. Jadi luar biasa bagaimana mereka kemudian menjadikan guru mereka itu sebagai role model itu luar biasa. Jadi tadi pagi ini sebagai sharing ya buat teman-teman. Tadi pagi itu anak ibu kan mau berangkat, sudah berangkat sebenarnya. Nah, bingung mau pakai baju olahraga apa baju pramuka karena memang ada 2 seragam di hari Kamis gitu antara baju olahraga ataupun pramuka. Nah, nggak mau salah, tapi telepon ke gurunya, karena gurunya belum memberitahu, telepon ke gurunya itu nggak diangkat-angkat. Akhirnya pakai baju olahraga. Sudah berangkat, sudah hampir mau sampai sekolah, balik lagi. Karena ragu katanya dalam hati gitu. Kayaknya pakai baju pramuka gitu. Sampai balik lagi gitu. Bahkan rela untuk agak terlambat gitu. Karena nggak mau terlihat berbeda di depan gurunya gitu. Jadi akhirnya balik lagi ke rumah, ambil baju pramuka, bawa di dalam tas baju pramukanya. Berangkat lagi. Padahal kalau terlambat itu memang ada sanksi, harus membaca surat pendek gitu ya di depan kelas sambil berdiri. Tapi katanya nggak apa-apa terlambat gitu. Jadi luar biasa gitu ya. Anak-anak ini sangat mengidolakan gurunya, terutama di usia-usia sekolah dasar ini. Maka bagaimana guru bisa membawa anak-anak, bisa mendidik, bisa menyampaikan value, nilai-nilai yang baik, bisa menyampaikan pengetahuan yang juga bisa menstimulus ataupun mendorong mereka untuk bisa lebih kreatif, lebih mandiri, berpikir kritis gitu ya. Itu sangat diperlukan. Nah, CPL atau pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini itu adalah ada S9 dari sikap, ada P2, P7 pengetahuan, keterampilan umum. Keterampilan umumnya ada di 1, 2 dan indikator kelima, indikator kedua dan 4 untuk keterampilan khusus. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Artinya, ketika sudah mendapatkan pembelajaran mata kuliah ini, teman-teman nanti diharapkan untuk bisa bisa mempunyai kompetensi yang ada di sini. Artinya
misalnya mampu menganalisis, merekonstruksi, memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif. Nih, sebagai contoh ya, sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. Jadi, misalnya dalam pembelajaran ketika di sekolah dasar mau belajar tentang tematik ataupun mau belajar tentang PAI misalnya gitu, pendidikan agama Islam gitu. Nah, seperti apa model yang terbaik, metode ataupun teknik atau bahan ajar media yang digunakan, misalnya menggunakan video gitu kan, sekarang sudah musimnya digital learning gitu ya, semuanya serba digitalized. Jadi menggunakan video untuk menyampaikan pesan tentang sikap jujur misalnya gitu. Jadi mengambil satu cerita tentang bagaimana seorang anak itu harus bersikap jujur, apa nilai-nilai positif yang bisa didapatkan. Nah, itu sebagai satu contoh saja. Maka teman-teman sudah harus mempunyai kompetensi ke arah sana ketika sudah mendapatkan pembelajaran ini gitu. Artinya kalaupun sekarang sudah mampu, itu akan diasah lebih tajam lagi sampai pada penerapannya gitu ya. Nah, ada capaian pembelajaran mata kuliah, ini juga nanti di dalam tiap pertemuan, ini kita akan mendapatkan ini ya, menguasai secara mendalam konsep pendidikan anak dalam Islam, pengertian pendidikan dalam Islam, pengertian anak dalam Islam, pengertian pendidikan anak dalam Islam. Jadi ini adalah CPMK pada setiap pertemuan, nanti silahkan dibaca oleh teman-teman. Semua ini sebenarnya memang sudah Ibu susun dari awal, makanya sudah ada modul sebagai bahan ajar untuk mata kuliah ini. Modulnya juga ada, sudah Ibu susun. Nah, referensi utama itu adalah bukunya Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam judul yang sama, yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pendidikan anak dalam Islam. Dan juga bukunya Syekh Ahmad Farid, Pendidikan Berbasis Metode Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti tidak semuanya kemudian kita ambil, tetapi tentunya akan ada penyesuaian-penyesuaian dan juga masukan-masukan bahkan dari teman-teman untuk bisa memberikan penyempurnaan gitu ya, karena kalau di dalam buku ini memang adalah teori-teori yang Pak sudah baku digunakan untuk tarbiyatul aulad ataupun pendidikan anak. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan sekarang ini kan sudah kekinian ya, anak-anak ini sudah akrab dengan gadget gitu, sudah banyak hal yang bisa didapatkan dari internet, bahkan terkadang tidak terfilter gitu. Nah, yang seperti itulah kemudian itu akan menjadi masukan untuk mata kuliah ini. Teman-teman bisa menambahkan bahan kajian misalnya dalam diskusi-diskusi yang konstruktif gitu ya, sebagai bahan masukan. Jadi oh Ibu anak SD itu harusnya diajarin seperti ini gitu, misalnya seperti itu, karena mereka sekarang sudah cara berpikirnya itu sudah lebih kritis, misalnya cara berpikir mereka itu sudah harus out of the box gitu ya, lebih kreatif. Maka sebagai guru teman-teman juga kita akan menyesuaikan gitu. Nah, ini nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, tapi tentunya karena sekarang paradigma kita adalah MBKM itu adalah student centered learning, belajar itu tidak berpusat pada dosen ataupun pada guru gitu ya, termasuk di SD pun sama gitu. Maka kita akan mencoba untuk lebih aktif gitu ya. Jadi Ibu berharap teman-teman juga nantinya lebih aktif dalam sesi diskusi, misalnya materi Ibu sampaikan entah via LMS ataupun via WA group gitu untuk dibaca. Kemudian besoknya ketika memang kita ada jadwal untuk pertemuan baik secara daring maupun tatap muka, misalnya nanti kita insya Allah ada 1 kali pertemuan tatap muka ataupun berapa kali karena kita masih menggunakan skemanya blended, jadi 50-50 gitu ya. Nanti insya Allah Ibu mengharapkan untuk bisa kita berdiskusi lebih banyak gitu. Jadi tidak dalam satu waktu itu Ibu menerangkan dari A sampai Z gitu, kemudian teman-teman hanya mendengarkan, itu sudah tidak berlaku lagi. Bahkan tugas-tugas juga nanti kita akan berbasis proyek ya, kebanyakan nanti seperti itu. Jadi teman-teman bisa learning by doing, jadi experiencing by learning gitu ya, learning by experiencing, jadi mengalami dan juga belajar, karena itu tentunya yang diharapkan dalam paradigma pembelajaran MBKM saat ini.
Itu ya teman-teman. Jadi ini adalah ada beberapa rancangan tugas. Ini tentunya nanti tidak semuanya, ada beberapa tugas yang nanti akan Ibu combine jadi satu gitu, tidak per ini gitu, dari beberapa pertemuan nanti bisa kita combine gitu agar nantinya misalnya tugasnya berbasis proyek itu akan menjadi lebih kaya gitu ya muatannya. Nah, seperti itu untuk penilaian. Nanti kita akan, ini adalah penilaian dengan rubrik, ada rubrik untuk kerjasama kelompok, presentasi, kemudian ada untuk rubrik proposal PKM 5 bidang, rubrik diskusi, rubrik makalah, resume, ringkasan, ada beberapa ya, ada rubrik sikap juga. Jadi sikap teman-teman, keaktifan teman-teman, bagaimana teman-teman melalui proses pembelajaran itu menjadi kinerja pembelajaran teman-teman yang bisa kita ambil nilainya. Jadi nilai itu sekarang bukan semata-mata UAS ataupun UTS, tapi semuanya akan kita nilai. Jadi untuk persentase, ada persentase kehadiran sekitar 10%, kemudian ada persentase tugas itu 20%, ada persentase UTS 30%, ada UAS sekitar 40%. Nah, UTS dan UAS itu nanti bentuknya memang sudah diarahkan untuk berbasis proyek, biasanya seperti itu untuk MBKM gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah proyek yang bisa kita lakukan, yang bisa menjadi luaran dari mata kuliah ini. Nanti kita akan berbicara lebih detail lagi ketika sudah akan melakukan itu. Itu saja untuk RPS. Teman-teman ada pertanyaan terkait RPS? Deal or no deal? Jadi kita perlu sepakati dulu. Ayo. Deal? Halo? Are you there? Deal, Bu. Iya, Oke. Bu. Kalau saya pribadi dia, Bu. Oke, mangga yang lainnya. Oh, berarti Ibu minta teman-teman untuk menulis di chat. Silakan ditulis di chat, semuanya wajib menulis karena ini adalah kesepakatan kita semuanya. Jadi deal or not deal, you are free to answer or to choose. Mangga ditulis dulu. Oke. Swatun, Siti, Azra, Bramantyo, Silvi, Audrey, Yasmin, Iqbal. Oke. Any other else? Oke, karena ini sudah sebagian besar, Ibu anggap semuanya kita sudah bersepakat ya untuk RPS ya. Kita stop share dulu. Coba Ibu share screen sekarang untuk materi yang pertama. Sekilas saja karena ini materi yang pertama ini biar teman-teman penasaran aja dulu, nanti biar bisa membaca lebih banyak gitu ya. Bukunya kebetulan ada di kantor gitu, nanti Ibu akan tunjukkan, bukunya tebal segini ya. Bukunya itu nanti bisa kita baca sama-sama. Sebentar, ini kenapa tidak muncul? Oke. Oh. Sebentar ya. You cannot minimize. Oke. Share screen. Belum muncul ya. Kenapa belum muncul ya? Ini sudah dibuka, tapi belum mau muncul.
Oh, I don't know. Ini Ibu terkendala ini. Kurang tahu. Agak terkendala, nggak tahu kenapa belum bisa muncul. Coba ada yang sedang menggunakan laptop, Ibu kirim. Mizan lagi pakai laptop apa HP? Oke, apa ya Bu saya Bu? Ada yang pakai laptop? Biar bisa Ibu kirim dulu. Ica pakai laptop gak, Cak? Pakai HP, Jan. Oh. Oke, semuanya pakai HP. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba dulu. Kenapa ya? Kenapa biasanya? Nah, ini ya salah satu dari kendala dari teknologi itu seperti ini. Terkadang literasi teknologi yang kurang, termasuk diantaranya kemudian sinyal gitu ya. Jadi itu menjadi dampak-dampak yang akhirnya berpengaruh terhadap pembelajaran. Ini I don't know, benar nggak bisa, nggak muncul, tidak muncul di sini, teman-teman. Oke, kalau gitu nanti Ibu akan share ya di grup WA ya, via Mizan dulu. Jadi gini, insya Allah nanti karena Ibu sangat banyak sekali ini kelasnya, manajemen pesantren ya, MBKM juga, kemudian sebenarnya mata kuliahnya sama seperti PGSD ini kan PGSD sore dan PGSD pagi. Ada kemungkinan nanti Ibu akan gabung kelasnya antara kelas pagi dan sore gitu. Jadi nanti kita cari waktu yang tepat, yang teman-teman juga bisa tentunya gitu. Jadi kita tidak mengulang hal yang sama dua kali gitu karena juga pesertanya ataupun mahasiswanya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi nanti kita sepakati di grup WA ya, teman-teman. Oke, kalau gitu Ibu akan coba share modul. Modul juga tidak terlihat di sini. Allah ya Rabbi. Nggak tahu Ibu kenapa ya. Because I cannot minimize. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti Ibu share saja ya. Nanti materi pertama insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja sekaligus hari ini. Jadi acaranya adalah kesepakatan untuk kontrak perkuliahan saja sekaligus nanti teman-teman kita mulai pembelajaran next meeting ya, karena ini juga waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Tapi sebelumnya tentunya Ibu ingin bertanya dulu teman-teman kalau ada pertanyaan. You can ask anyway, semua aja gitu pertanyaan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri dulu. Nggak apa-apa ya? Halo? Iya, Bu. Oke, kita ini dulu ya. Ibu, maaf Ibu. Ya. Kan itu rencana itu mau digabung ya kelasnya. Ya, Kira-kira itu berapa kelas Ibu digabungnya? 2 PGSD 2. saja kan, PGSD pagi dan sore. Oh gitu Yang ya. kemarin itu yang sore itu kalau nggak salah hanya 14 orang ya kalau tidak salah. Ini kan 20. Jadi masih bisa itu sekitar 3 4 ya. Kan kelas pagi itu ada 3 ya Bu ya. Kelas pagi itu ada 3 kelas ya. Ibu hanya pegang 2. Oh hanya pegang 2 berarti Bu. Iya ya, kalau nggak Oh salah. iya. Ya, ya Bu. Hanya pegang 2 aja. Ya, Hanya 2. Ibu kurang tahu, ya, yang lainnya mungkin yang mengampu entah Pak Gugun mungkin ya, kalau tidak salah. ya. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ya, Ibu. nanti kita sepakati lagi aja ya, karena biar lebih efektif gitu waktunya. Karena insya Allah ini akan bisa bisa kita manage dengan baik gitu ya. Nah, yang penting kita komitmen itu saja. Ini sebelum kita akhiri kita foto lagi ya. Tadi adalah absensi pertama. Ibu tadi sampaikan absensi akan Ibu buat 2 kali ya, pertama dan juga terakhir. 1, 2, 3. Oke. Mizan,
pakai gaya, Mizan. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Jaga sehat semuanya. Ini Iqbal yang cowok-cowok dulu disapa karena minoritas ini ya, yang cowok hanya 3 ini. Ibu berarti sekarang bikin grup WA dulu ya, Bu? Boleh bikin grup WA, boleh baik, Bu. bikin grup WA biar lebih enak gitu ya. Ya, Oke, baik. baik teman-teman. Ayu, kenapa gatel Ayu? Apa ada jerawatnya? Iya, Bu. Oke, jaga sehat terus ya, jangan lupa ya. Banyak minum vitamin, cukup makan, cukup istirahat. Mudah-mudahan teman-teman terus bersemangat. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Kita tutup dulu dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Ya, Ibu. share lewat Mizan dulu ya, atau di grup Ya, ya. baik, Ibu. Yuk, Ya, nanti. Sehat-sehat, Ibu. yuk, amin.